Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rullah Fakih dengan judul Tumbal 1000 Kepala, seri yang ketiga. Dibawakan oleh Ki Banu Asmoro. Pada cerita yang lalu dikisahkan, Bahan merasa ada sosok anak kecil seperti Sasa. Terbatas suara Bahan, merasa yakin jika sosok yang berdiri membelakanginya di luar jendela adalah sosok Sasa. Bahan hafal betul dari rambutnya yang berkepang dua sampai pakaian yang dikenakan terakhir Sasa masih dirinya ingat. Namun sebentar kemudian Bahan tersurut mundur ketika sosok Sasa membalikkan tubuhnya. Ngeri, takut, membaur jadi dalam jiwa Bahan mendapati wajah sosok Sasa berlumur darah hitam dan sudah tak bermata. Bahan cepat-cepat maju menutup kembali kain gorden jendela. Ia sadar jika sosok mengerikan itu bukan Sasa cucunya, melainkan wadalnya saja. Kini wajah Bahan bukan saja pucat, melainkan menegang kuat. Saat lagi-lagi ingatannya membenturkan dengan masa lalunya, Bahan tak ragu lagi dengan kesimpulannya setelah jelas melihat wujud wadal Sasa. Menambah keyakinan jika cucunya adalah korban tumbal perjanjian Sewundas. Kembali Bahan terhenyak. Tapi kali ini bukan jendela yang menjadi perhatiannya, namun pintu kamarnya. Bukan juga sebuah ketukan yang membuat Bahan spontan bangkit, tapi satu aroma khas syarat pemujaan menusuk tajam hidungnya. Perlahan Bahan membuka pintu dan melangkah keluar, mencari satu bau yang teramat dibencinya. Bau yang dulu sering digunakan dirinya demi kepentingan Sanusi bosnya. Tapi sekarang bau itu tiba-tiba santer tercium kembali olehnya. Bahan terus melangkah dari ruang ke ruang, namun belum juga menemukannya. Padahal bau itu masih pekat tercium hampir seluruh sudut ruangan. Dalam rumahnya ia cari, tapi tetap hasilnya nihil. Entah mendapat keyakinan dari mana Bahan saat itu, ketika tiba-tiba kakinya seolah dituntun untuk menuju teras belakang, di mana ia sendiri sudah 2 kali mengalami hal ganjil menakutkan. Cahaya remang menjadi pemandangan awal Bahan di teras. Sebenarnya hal itu sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh teras di rumah-rumah penduduk, termasuk rumah Bahan sendiri. Tapi kali ini cahaya remang itu dirasa lain olehnya.
Lain, sebab dari keremangan itu mata Bahan menangkap asap-asap tipis melayang pelan. Sejenak Bahan tertegun, manakala dari arah ujung sebelah kiri di belakang kamar mandi, sekaligus tempat di mana dirinya terduduk ketakutan saat bertemu satu sosok perempuan bungkuk, ia melihat kemeluk asap putih membumbung. Bahan bingung antara takut dan penasaran. Tapi ketika matanya kembali mengamati dan melihat sesuatu yang menarik perhatian, akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Mata Bahan seketika terbelalak, darahnya berdesir hebat, jantungnya terpacu kencang, demi hanya melihat setampah sesajen tergeletak di tanah. Tak hanya itu, dada Bahan seketika terasa sesak kala jelas melihat 3 dupa terbakar dan mengepulkan asap. Satu hal yang ia benci, satu hal yang membuatnya harus keluar kamar, ternyata semua bersumber di dalam tampah sesajen itu. Bahan mundur, jiwanya benar-benar tercekat, bukan saja karena sesajen, tapi juga pada suara tangisan lirih dari sesosok wanita bergaun putih panjang. Sosok itu bersimpuh, menunduk tak jauh dari setampah sajen. Dari suara isak tangisnya, Bahan tahu, Bahan kenal, namun sulit baginya untuk percaya. Wewe, Bahan terkejut saat sosok itu menengadahkan kepalanya. Dan benar saja jika suara isakan itu adalah suara Wiwi. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Bergetar suara Bahan sebelum ia buru-buru melangkah meninggalkan tempat itu. Namun langkah Bahan kali ini tidak menuju ke dalam rumah, tapi memutar di sisi kanan sebelum masuk ke jalan. Bahan tak bisa memastikan jam berapa saat itu. Ia hanya menduga jika malam telah larut, melihat sunyinya jalan yang dilalui dan tak menjumpai satu orang pun. Puluhan menit sudah Bahan lalui, tapi belum juga sampai di rumah Mbah Malik yang menjadi tujuannya. Padahal jarak rumahnya dengan rumah Mbah Malik tak butuh waktu selama itu, membuatnya tersadar jika ada yang aneh. Bingung dan mulai ada rasa takut menjalar di tubuh Bahan, mengingat tempat dirinya berdiri sekarang terasa asing. Bahan berbalik, kembali menyusuri jalan yang sudah ia lalui. Tak terpikir lagi untuk meneruskan tujuannya. Ia lebih memilih untuk bisa keluar dari lingkaran hawa aneh saat itu. Setapak demi setapak Bahan lalui, menajamkan mata, mengamati setiap detail jalan, berharap bisa sampai ke rumahnya. Namun harapan Bahan seakan tinggal harapan. Sampai tulang kakinya terasa ngilu, ia tak menemukan persimpangan atau ujung jalan sama sekali. Bahan memutuskan berhenti sejenak. Di samping ingin melepas lelah, ia juga mencoba untuk berpikir tenang. Akan tetapi tak berapa lama Bahan beristirahat, tiba saja dari belakangnya terdengar lantunan tembang lirih. Suara layaknya seorang sinden, semakin lama semakin nyaring, membuat Bahan tercekat kuat. Kaki Bahan serasa lumpuh. Desiran darah tak lagi dirasa mengalir, membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Dalam ketidakkeberdayaannya, Bahan kini disuguhi sebuah tarian dari sesosok wanita muda bergaun putih panjang dengan iringan gemerincing rantai yang mengikat pergelangan tangan dan kaki. Wajah sosok wanita itu sama sekali tak menunjukkan rasa gembira ataupun keceriaan sebagaimana layaknya seorang penari, tapi lebih kepada rasa sedih mendalam terkadung di kelopak matanya. Sejenak sosok itu melirik ke arah Bahan. Dari tatapannya menyirat sebuah penyesalan.
Meski Mbah Han tahu bisa menangkap arti dari lirikan itu, Mbah Han hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan, seolah menjadi isyarat agar sang wanita muda tak meneruskan tariannya. Coba terus, Kenduk. Jangan kamu teruskan, Dok. Lemah suara Mbah Han di sela-sela tubuhnya yang mulai gemetar hebat. Tapi suaranya hanya diterpa angin lalu. Sosok itu masih terus saja menari dan menari. Sampai akhirnya suara ketukan keras bersahutan membuat kepala Mbah Han begitu berat. Sebelum akhirnya semua terasa gelap menutup pandangan mata Mbah Han. Mbah Kakung, Mbah, niki Mbah Han pun sadar. Suara girang dari seorang lelaki remaja pertama terdengar di telinga Mbah Han. Perlahan Mbah Han membuka matanya, meneruskan lenguhan dan erangan yang tadi membuat sang remaja cucu Mbah Malik berteriak. Diombe dhisik iki Mbah Han. Mbah Malik yang baru masuk ke dalam kamar menyodorkan segelas air putih. Mbah Malik, tulungan Wiwi, tulungan. Mbah Han baru saja menghabiskan segelas air putih pemberian Mbah Malik. Seketika panik, teringat akan kejadian yang dialaminya. Sabar, tenangno dhisik. Enek opo karo Wiwi? Wiwi arep didadekke wadale dia. Ora gampang buak tondo wong sing wis ketenger Kang Han. Salah-salah akeh nyawa sing ilang gara-gara iku. Mbah Han tertunduk lemah mendengar jawaban Mbah Malik setelah ia menceritakan semua yang dialaminya. Awakmu ae lho, nek ora konangan wong ronda mesti wis njegur kalenan. Padahal awakmu gek weruh tok. Lagi Mbah Malik meneruskan ucapannya dengan sedikit menceritakan kejadian ditemukannya Mbah Han di pinggir sungai yang menjurus ke arah bendungan. Masalah iki ora iso buru-buru. Kudu nganggo pikiran lan akal sing resik. Saiki penting awakmu mari dhisik. Urusan Wiwi mengko dipikir bareng-bareng. Kembali Mbah Malik berucap memberi saran kali ini membuat Mbah Han mau tak mau mengikutinya. Mengingat semua yang diucapkan Mbah Malik tak dapat ia ingkari. Mbah Han sadar, Mbah Han tahu jika segala kejadian awal malapetaka dalam keluarganya ada campur tangan dia. Namun untuk membuktikan dan menghentikan semua itu, Mbah Han perlu sangat berhati-hati setelah dirasa begitu kuat. Mbah Han berpamitan. Ia ingin cepat-cepat melihat keadaan rumahnya, terutama Wiwi. Mbah Han belum menyadari jika kejadian yang menimpanya semalam telah beredar luas, menjadi bahan pergunjingan dari hal yang bisa dinalar sampai menjurus ke dalam omongan yang tak sedap didengar. Mbah Han baru semua itu setelah sampai di rumahnya kembali bersama Mbah Malik. Satu hal seketika membuat dadanya terasa nyeri melihat sambutan Zul yang terkesan marah kepadanya. Dengusan nafas Zul semakin memburu saat Mbah Malik ikut menjelaskan kejadian yang sebenarnya, mengapa Mbah Han bisa sampai berada di tepian sungai. Tapi Zul sepertinya tak menggubrisnya. Sudahlah Mbah, untuk sementara mungkin Bapak butuh istirahat. Saya tahu Bapak belum bisa merelakan kepergian Sasa. Jadi tidak Zul, Bapak tidak main-main. Bapak masih waras. Bapak tidak gila. Mbah Han yang sudah tak tahan dengan segala ucapan Zul memotong ucapannya sedikit meradang. Zul, kamu sudah berbeda. Kamu sudah bukan seperti anakku lagi. Kamu sudah terpengaruh dia. Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya.
Sambung Bahan kembali. Lagi-lagi Bu Dia. Apa sih salah Bu Dia sama bapak? Buruknya Bu Dia itu di mana? Zul yang memancarkan ketidaksenangan atas ucapan Bahan membantah dengan keras dan sengit. Bahan yang saat itu ingin kembali menyaut urung demi melihat gelengan kepala dan tepukan pelan dari Mbah Malik. Ia sedikit mereda, mencoba menahan luapan emosi atas segala belaan Zul pada Bu Dia. Sebab Bahan menangkap sesuatu di balik tatapan dan isyarat dari Mbah Malik. Maaf Mbah Malik, saya ada kerjaan lain. Silakan bila masih ingin ngobrol dengan bapak. Zul bangkit, berlalu setelah berpamitan pada Mbah Malik tanpa menoleh pada Bahan, membuat Bahan sangat terpukul dengan sikap kekeh anaknya itu. Sebentar kemudian Mbah Malik juga berpamitan. Sebelum beberapa pesan dan sebuah bungkusan putih pipih ia serahkan kepada Bahan. Ini sampean bawa Mbah. Kalau malam letakkan di bawah bantal. Dan jangan lupa selalu berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, supaya penghuni lain yang sudah mendapat tempat di rumah ini tak lagi masuk dan mempengaruhi pikiran sampean. Ucap Mbah Malik sebelum melangkah keluar menghampiri sepeda motornya. Bahan masih terdiam sendiri di ruang tamu. Ia masih menapak sekilas bayangan kejadian semalam. Kejadian yang membuat banyak orang beranggapan jika dirinya terganggu mental atas kepergian Sasa. Sejenak Bahan menunduk, menatap benda pipih berbungkus kain putih yang diberikan Mbah Malik. Diusapnya perlahan kain pembungkusnya seketika mengeluarkan bau minyak wangi yang khas. Setelah merasa puas mengamati benda itu, Bahan bangkit. Di samping tubuhnya yang masih lemah, juga ingin pikirannya sebentar melupakan beban berat yang menghantuinya. Tapi baru saja ia ingin melangkah masuk ke kamarnya, Bahan kembali tertahan oleh seraut wajah cantik Wiwi. Keanehan dirasakan benar oleh Bahan saat itu. Melihat Wiwi yang berdiri di depan pintu kamarnya sendiri tengah memandang dirinya sedikit melotot. Bahkan ucapannya yang menyapa dan menegur seolah tak ia dengar. Bahan yang masih heran akan sikap pembisu Wiwi menajamkan mata mengamati dengan sesama sosok Wiwi. Selintas tampak biasa, sama dengan sosok Wiwi menantunya. Akan tetapi ketika sosok Wiwi menyunggingkan senyum atau lebih tepatnya sebuah seringan, Bahan terjingkat mundur. Wiwi, kamu bukan Wiwi. Siapa kamu? Ucap Bahan sedikit bergetar. Sosok Wiwi tak menyaut, malah semakin memperjelas seringannya, membuat Bahan semakin yakin jika sosok itu bukan Wiwi menantunya. Tak ada ucapan apapun dari sosok Wiwi sampai ia melangkah pergi, berlalu menuju ke belakang dengan tetap membisu dan seringain sinisnya. Jiwa Bahan benar-benar tergolak saat itu. Rasanya ia tak percaya, tapi kenyataannya berkata lain. Sorot mata tajam, seringayan sinis dan lenggok berjalan Wiwi sangat jelas dirinya kenal, dirinya hafal puluhan tahun silam. Bahan mencoba menenangkan desiran kencang darahnya, meredakan ketakutan yang mendekap kuat batinnya, demi untuk tak mengingat kembali sebuah peristiwa mengerikan yang membuat ia kehilangan istri tercintanya. Bahan meringkuk, memeluk kuat lututnya, mencoba lepas dari bayang-bayang sesosok yang sangat ia takuti. Sosok yang telah merenggut istri tercintanya, sosok yang tak lain dan tak ingin lagi ia lihat seumur hidupnya. Tapi kini sosok itu kembali hadir, menjelma dalam diri menantunya Wiwi. Dingin dirasa menusuk kulit Bahan, membuatnya terjaga dari alam ketenangan. Entah berapa lama ia terlelap, membuatnya terlupa sebentar akan rasa takut dalam jiwanya. Bahan bangkit,
menatap derasnya hujan dari kaca jendela. Sudah menjadi hal lumrah pada musim rendeng, hujan deras disertai angin hampir setiap hari akan terjadi di wilayah itu. Namun hujan kali ini yang tengah Bahan saksikan seolah menjadi penanda baginya. Bangun, sudah sore. Sedikit terkejut Bahan mendengar ketukan di pintu kamarnya yang disusul suara panggilan. Bahan tertegun, seperti tak percaya jika waktu sudah sore, yang artinya ia tertidur beberapa jam lamanya. Bahan baru mempercayainya setelah ia membuka pintu kamar dan terlihat semua lampu-lampu telah nyala, menandakan jika waktu benar-benar sudah masuk waktu petang. Cepat-cepat Bahan membersihkan tubuhnya demi mengejar waktu asar yang tertinggal. Ketenangan sangat dirasa Bahan ketika memohon ampun, memasrahkan keresahan, kecemasan. Ia panjatkan dalam lantunan bait-bait doa setelah salam dari 4 rakaat yang ia tunaikan. Bahan tersimpuh dalam lirih dan linangan air mata, memohon pertolongan pada Sang Khalik akan ketakutan serta ketidakberdayaannya. Beberapa puluh menit Bahan terus terpekur dalam laman selembar sajadah di bawah remang cahaya lampu kamarnya, sampai telinganya mendengar sayup suara azan di sela guyuran hujan yang belum mereda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan 3 rakaat untuk kembali ia tunaikan. Setelah selesai perlahan Bahan bangkit, berjalan pelan menuju ruang dapur saat merasakan perutnya masih kosong. Sepi dirasa Bahan ketika menuju dapur, tapi tak berapa lama jantung Bahan mulai kembali berdebar. Ada keraguan dalam diri Bahan untuk mendekati meja bundar dengan 4 kursi mengelilinginya. Sebab di salah satu kursi itu ia melihat Wiwi sedang duduk menghadap segelas teh. Tapi keraguan itu sebentar sirna manakala Wiwi yang menyadari kehadirannya menoleh dan tersenyum. Kali ini Bahan yakin jika yang ada di hadapannya adalah betul-betul Wiwi menantunya, bukan sosok yang menyerupainya, bukan sosok yang paling ditakutnya. Pak, makan dulu. Dari siang Bapak belum makan sama sekali. Ucap Wiwi sembari berdiri membuka penutup hidangan dan menyiapkan 1 piring untuk Bahan. Bahan mengangguk pelan seraya mengembaskan tubuhnya di kursi sebelah Wiwi. Sul kemana, Nduk? Tanya Bahan yang tak melihat Sul sedari awal ia bangun. Belum pulang, Pak. Mungkin pulang larut lagi. Jawab Wiwi sambil meletakkan segelas air putih di depan Bahan. Bapak tidak usah masukin ke hati ucapan kasar dari Mas Sul. Saya percaya kalau Bapak baik-baik saja. Ucap Wiwi kembali. Bahan menghentikan tangannya yang sedang menyendok nasi dalam piring. Ia terdiam sebelum menatap wajah Wiwi yang terlihat pucat saat itu. Nduk, Bapak tahu kalau Sul dan kamu itu dekat dengan Bu Dia. Tapi Bapak juga lebih tahu siapa dia dan orang tuanya. Bapak hanya nggak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Cukup Sasa yang sudah menjadi korbannya. Itu saja yang Bapak inginkan, Nduk. Sekilas Wiwi tertunduk mendengar ucapan Bahan, seperti menyembunyikan sesuatu berkaitan ucapan Bahan. Sampai beberapa saat kemudian terlihat linangan air mata yang diusapnya cepat-cepat. Ada apa, Nduk? Tanya Bahan melihat Wiwi tiba-tiba menangis. Nggak apa-apa, Pak. Maaf, Bapak monggo teruskan makannya. Saya permisi ke kamar dulu ya, Pak. Saut Wiwi seraya bangkit dan meninggalkan Bahan
yang dipenuhi tanda tanya. Satu tarikan nafas panjang kembali mengawali tanda tanya besar dalam benak Bahan, membuatnya semakin sulit untuk bisa merubah keadaan. Sampai Bahan menyelesaikan makannya, Wiwi tak lagi terlihat oleh Bahan, membuatnya sedikit menyesal atas ucapan yang lagi-lagi membahas Bu Dia. Mungkin Wiwi marah sama dengan Zul jika membahas tentang Bu Dia, pikir Bahan saat itu. Malam semakin merambah jauh. Hujan deras pun sudah mereda, berganti rintik gerimis dengan hembusan-hembusan angin tipis. Saat Bahan memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya, namun baru saja kakinya menapak lantai ruang keluarga, matanya sudah dikejutkan sesosok wanita dengan rambut bergelung bulat berkebaya batik bercorak. Wangi aroma dari tubuh sosok yang berdiri membelakangi Bahan seketika menyeruak pekat ruangan, membuat tubuh Bahan berubah anyep. Kaki Bahan seperti terpaku seketika. Matanya tak bisa lepas menatap punggung sosok yang pernah ia lihat puluhan tahun silam, kala dirinya dan Sanusi masih bersama sebelum istri tercintanya menjadi korban. Iling-ilingo, geteh sing wis tumetes sajroning lemah ra bakal kena dibalikake. Padha karo memolo kang ketandur sajroning kawah, tetep bakal keunduh uwohe. Bergetar tubuh Bahan mendengar kalimat lirih namun tegas. Kalimat yang sebentar kemudian membuat tubuh Bahan terduduk pelan dan tersimpo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Tumbal 1000 kepala. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.